Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai kebaktian minggu pada hari ini. Kita siapkan hati kita. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema minggu pada hari ini menyatu dengan Allah dan berkarya. Nanti kita akan merenungkan kebenaran ini dari bacaan Yohanes pasal 17 ayat pertama sampai ke-11. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliput bersama-sama dengan bahagia kita nyatakan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Saudara-saudara, mari kita memohon pertolongan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami membuka hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami sungguh-sungguh merindukan Engkau. Berilah kami hikmat kemampuan, pengertian-pengertian sorgawi yang melampaui segala akal pikiran kami manusia yang terbatas. Supaya kami mampu menelaah dan menemukan inti isi hati Tuhan melalui pembacaan kitab suci pada saat ini. Urapi tanah hati dan pikiran kami, sehingga menjadi tanah yang subur, yang siap untuk menerima sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus, Engkaulah sang firman yang hidup itu, yang kami nantikan menyapa kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 17 ayat pertama sampai 11. Yohanes pasal 17 ayat pertama sampai ke-11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup,
demikianlah pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian saudara-saudara, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita semua yang sudah mendengarkan firman Allah, memelihara serta melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara, saya mau bertanya, bersatu itu gampang atau susah? Bersatu itu gampang atau susah? Ada yang menjawab, bersatu itu susah. Ada juga yang menjawab, bersatu itu gampang. Karena semua sudah memberikan pendapat, saya tinggal mengambil kesimpulan. Karena yang mempunyai pertanyaan adalah saya. Bersatu itu gampang atau susah? Jadi kesimpulannya adalah susah-susah gampang atau gampang-gampang susah. Saudara-saudara, mengapa bersatu itu susah? Mengapa bersatu itu juga gampang? Ya sederhana sebenarnya jawabannya. Bersatu itu gampang bila semua pihak ingin bersatu. Bersatu itu menjadi susah bila semua pihak tidak pernah memiliki niat untuk bersatu. Mengapa bersatu itu susah? Bisa jadi kemungkinannya karena semua pihak keras, mempertahankan ego, merasa lebih benar, merasa lebih pintar, merasa lebih dan lebih dibandingkan dengan yang lain. Saudara-saudara, ini di tangan saya ini ada 2 buah koin. Wujud dan sifat uang ini keras. Kalau ini dikadu, saudara, mesti bunyi. Pertanyaannya kenapa bunyi? Mesti jawabannya keras. Karena sifat dan wujudnya keras. Apalagi kalau benda keras ini saya satukan. Ini saya membawa celengan anak saya. Dan mencoba saya menggabungkan uang yang keras ini. Bagaimana hasilnya? Ketika terjadi goncangan, yang terjadi adalah keributan. Mengapa ribut?
karena isinya orang-orang keras. Saudara, ini celengan anak saya. Nanti tak kembalikan lagi. Saudara. Ya. Karena semua keras. Lalu pertanyaannya adalah, apakah bersatu itu bisa terjadi? Bisa. Dan memang harus bersatu. Apalagi anak-anak Tuhan harus bersatu. Apa alasannya? Kenapa kita harus bersatu? Dalam pembacaan Injil Yohanes pasal 17 ayat 11 pada hari ini, kita fokus pada ayat 11b. Tuhan Yesus sendiri berdoa untuk kita murid-murid dan orang-orang percaya kepadanya. Apa isi doanya? Sudah saudara perhatikan ayat 11b. Ya Bapa ya Kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Tuhan Yesus berdoa untuk kita murid-muridnya, supaya kita tetap bersatu. Saudaraku, menarik kalimat doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini. Dia menyampaikan apa tadi? Peliharalah mereka di dalam nama yang telah engkau berikan kepadaku. Kata pelihara itu menunjukkan kata kerja. Siapa mereka? Mereka itu menunjukkan murid-murid dan orang-orang percaya. Mereka dipelihara supaya mereka tetap bersatu. Bersatu dipelihara di dalam nama Yesus. Kenapa? Harus dalam nama Yesus. Saudara-saudara, karena di dalam nama Yesus ada cinta kasih. Di dalam nama Yesus ada shalom, ada damai sejahtera. Jadi bila kita berada di dalam komunitas, di dalam nama Yesus, mesti yang ada di dalam komunitas kita adalah cinta kasih, kelemah lembutan, kerendahan hati, dan damai sejahtera. Inilah yang menjadi doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya, bagi kita semua, supaya tidak tercerai-beraikan, tetapi tetap bersatu di dalam namanya. Saudara, bukankah para murid sebelumnya pernah meminta kepada sang guru, dalam hal ini kepada Tuhan Yesus? Mereka meminta supaya guru menentukan siapa yang terbesar di antara mereka. Bayangkan Bapak sekalian, kalau semua anggota di dalam komunitas itu ingin menjadi yang terbesar, semua ingin menjadi pemimpin. Kalau semua orang di dalam komunitas ingin menjadi semua pemimpin, menjadi pemimpin, siapa yang dipimpin? Kalau semua ingin menjadi ketua, siapa yang menjadi anggotanya? Kalau semua ingin menjadi manajer, siapa yang bekerja di lapangan? Dalam situasi seperti itu, Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya, untuk saudara dan saya, untuk kita semua yang percaya kepadanya. Apa doanya tadi? Peliharalah mereka Bapa di dalam namamu, supaya mereka tetap bersatu, sama seperti kita. Satu di dalam keilahian, yaitu Allah. Saudaraku, menarik sekali pembacaan kita pada hari ini. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk tetap bersatu. Saudaraku, ada sebuah semboyan yang menarik menurut saya. Mungkin jemaat Tuhan pernah mendengarkan itu, mengatakan seperti ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ada juga jemaat yang suka mempelesetkan istilah ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Gitu ya. Mana yang benar gitu ya, saudara. Tapi pokoknya ketika kita bersatu itulah kekuatan. Mengapa kita perlu bersatu? Karena ketika semua orang bersatu, beban yang terasa besar dan berat bisa menjadi ringan. Pekerjaan yang begitu besar, kalau kita bersatu, itu bisa menjadi ringan karena semua tangan bekerja dan melibatkan diri dan hidup di dalam kebersamaan. Dan inilah yang menjadi doa Tuhan Yesus kepada kita. Saudaraku, Indonesia saat ini sedang bergumul untuk memutus wabah
penularan virus corona. Bila semua elemen-elemen bangsa ini bersatu menaati himbauan pemerintah, mesti kita berhasil. Rumah sakit, tenaga medis pada saat ini mengalami kecemasan karena kurangnya sarana penunjang di dalam penanganan pasien positif virus corona. Bila semua orang bersatu mengulurkan tangan, memberikan bantuan kepada rumah-rumah sakit, mesti tenaga medis yang adalah garda terdepan untuk menyembuhkan pasien virus corona, mereka boleh bekerja dengan optimis. Dimulai dari mana persatuan itu? Dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari keluarga-keluarga Kristen bersatu. Dimulai dari gereja bersatu untuk mendukung pemerintah dan rumah sakit yang sedang bergumul pada saat ini. Saudaraku, pekerjaan yang besar itu bisa menjadi ringan kalau kita semua berpikir bersama, mengulurkan tangan, mendukung dan menyatakan satu pertolongan, meluangkan pikiran, meluangkan waktu, dan juga boleh memaksimalkan segala potensi yang ada di dalam diri kita. Dan ketika kita menyatukan satu kekuatan itu, menjadi satu kekuatan yang berdampak besar, yang menghasilkan nilai positif, yang berdampak dalam kepentingan bersama-sama. Mengapa seseorang sulit sekali untuk bersatu dengan yang lainnya? Karena masih mempertahankan ego, masih merasa diri benar dibandingkan dengan yang lain. Saudara-saudara, saya itu memiliki 5 jari. Dan saya percaya Bapak Ibu juga memiliki seperti yang saya miliki. 5 jari saya ini memiliki ukuran tinggi yang berbeda satu dengan yang lain. Demikian juga untuk lingkarannya. Tapi yang saya tahu, kalau Bapak Ibu juga mengikuti praktek yang saya lakukan, jari telunjuk ini tidak boleh sombong dan mengatakan, aku tidak membutuhkan jari manis. Tidak membutuhkan jari kelingking atau ibu jari. Bayangkan kalau jari telunjuk ini bekerja sendirian untuk mengambil benda atau mengangkat benda. Mesti dia tidak berhasil. Lalu bagaimana caranya supaya jari telunjuk ini bisa bekerja maksimal? Dia harus berkolaborasi dengan jari-jari lainnya. Dia harus bersatu. Lalu ketika bersatu apa yang terjadi, saudara? Ia bisa mengangkat benda dengan maksimal dan menjadi ringan. Di dalam kehidupan kita juga harus bersatu dengan yang lainnya. Mengapa, saudaraku? Karena kita ini adalah makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendirian tanpa orang-orang di sekitar kita. Dan setiap orang itu memiliki kelebihan dan juga memiliki kelemahan. Di dalam kitab suci juga kita mendengarkan istilah setiap orang memiliki karunia dan talenta yang berbeda satu dengan yang lainnya. Karena itu kita saling melengkapi. Orang yang memiliki kelebihan bisa menutupi kekurangan orang lain. Sama artinya juga di dalam kehidupan pelayanan di gereja. Harus bersatu. Yang bersatu itu tidak hanya generasi milenial saja. Tetapi generasi milenial ini harus mau bersatu, berkolaborasi dengan mereka yang sudah senior di dalam pelayanan. Saudaraku, saya bisa menggambarkan karakter sifat milenial dan juga senior itu. Ibarat sebuah mesin motor yang cc-nya tinggi. Anggap saja 150 cc. Mesti mesin motor yang seperti itu sangat kencang sekali. Gesit dan lincah. Bayangkan, saudaraku, kalau misalnya di mesin motor cc yang 150 itu tidak memiliki rem, apa yang terjadi? Motor itu bisa masuk jurang, bisa menabrak sana sini. Dan menurut saya, para senior itulah bisa digambarkan seperti rem. Bukankah para orang tua itu biasanya tidak mau cepat-cepat? Ketika anak-anak muda itu memiliki kelincahan, pengennya cepat-cepat. Orang tua itu berkata, saya tunggu dulu. Dipergumulkan dulu. Dikalkulasi dulu. Dipertimbangkan dulu. Sehingga ketika milenial dan senior ini berkolaborasi, pekerjaan itu bisa terukur.
dan hasilnya juga bisa tercapai seperti yang sudah dikehendaki secara bersama. Tuhan Yesus berdoa untuk kita. Hendaklah kita setiap murid-murid Tuhan untuk tetap bersatu. Lalu di dalam bacaan kita pada hari ini secara khusus untuk ayat 20 dan 22. Doa Tuhan Yesus itu mengulang kembali kalimat yang sama kepada Bapa. Perhatikan saudaraku untuk ayat yang ke-20 dan 22. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi kualitas kesatuan yang Tuhan inginkan ini terjadi dalam kehidupan kita. Seperti kesatuan anak kepada Bapa. Memiliki kekuatan. Kesatuan yang tidak pernah bisa dipisahkan lagi oleh siapapun dan dengan cara apapun. Kesatuan yang sempurna. Yaitu di dalam satu keilahian. Antara Allah dalam hal ini Yesus dan dengan Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Saudaraku, saya memiliki air putih di dalam gelas ini, dan ini tidak ada campuran apa-apa. Ini air putih. Lalu air putih ini, saudaraku, saya kolaborasikan dengan teh celup. Bapak Ibu mesti tahu, ketika teh dan air ini bercampur dan bersatu, hasilnya ya kurang lebih seperti ini. Sudah bersatu. Adakah di antara Bapak Ibu yang berkata, aku bisa memisahkan teh dan air yang sudah bersatu ini? Saya itu mengadakan praktek di rumah. Teh dan air yang sudah bersatu itu tidak pernah bisa lagi dipisahkan. Warnanya tetap sama. Tidak pernah bisa dipisahkan lagi. Mengapa? Karena kesatuannya adalah kesatuan yang sempurna. Seperti hubungan Bapa dengan anak. Kesatuannya tidak pernah bisa disaring dengan cara apapun dan dengan siapapun. Dan teh ini saudaraku bisa diminum oleh saya. Wah, segar. Dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita oleh Tuhan. Ia terus berdoa untuk kita supaya tetap bersatu. Dan inilah yang menjadi pesan minggu kepada kita pada saat ini. Bagaimana caranya supaya kita tetap bersatu? Marilah kita menyatakan satu tujuan bersama yang di dalamnya dinyatakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena di dalam nama Yesus ada damai sejahtera, ada cinta kasih, ada kerendahan hati. Pernah seorang bertanya kepada saya, kenapa sih seseorang itu ketika di dalam sebuah pertemuan atau dalam sebuah komunitas, ketika pendapatnya tidak disetujui, lalu dia muntaber. Masih ingat muntaber ya? Mundur tanpa berita. Atau istilah lain yang muncul saat ini, kenapa sih seseorang itu ketika pendapatnya tidak disetujui, dia langsung mutung. Bapak Ibu tahu mutung? Saya beri istilah mutung itu, mundur tunggu untung, gitu ya. Mengapa mereka mutung? Mereka mundur dan ngambek? Bisa jadi karena mereka masih mempertahankan ego dan mereka tidak menyadari betul bahwasanya ketika kita mau bersatu dengan yang lainnya, seharusnya kita bersatu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kerendahan hati, ada kebesaran jiwa, ada kesabaran, ada damai sejahtera. Ketika kita memiliki pemahaman seperti itu, ketika kita berkolaborasi satu dengan yang lain, mungkin ide-ide kita tidak direspon positif atau disetujui. Seharusnya kita berkata,
saya mengikuti apa yang terbaik. Yang penting tujuan bisa tercapai. Yang penting apa yang sudah kita bicarakan bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Saudara, ketika anak-anak Tuhan bersatu, pada saat itulah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ketika kita bersatu, kita juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Dan yang nantinya juga boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Dan mesti nanti tidak ada orang berkata di antara kita, akulah yang paling capek di antara mereka. Seharusnya ungkapan itu tidak keluar lagi. Mengapa demikian? Karena kita bersatu. Semua merasakan, semua memikul itu. Dan akhirnya boleh melakukannya dengan penuh sukacita. Tuhan terus menginginkan kita bersatu. Dan hendaklah kebersamaan kita senantiasa menjadi kemuliaan bagi namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami bersatu hati pada saat ini memohon berkat-Mu, pemulihan-Mu terjadi bagi bangsa kami. Di tengah-tengah pergumulan, perjuangan untuk memutus penularan virus corona pada saat ini. Engkau senantiasa boleh mendengarkan seruan doa kami, gereja-Mu. Engkau memperhitungkan keberadaan kami, sehingga bangsa kami, Engkau tetapkan tidak hanya sebatas sebagai bangsa yang dipilih, diberkati, tetapi juga diselamatkan. Kami berdoa untuk segenap para pemimpin kami. Engkau senantiasa juga boleh menganugerahkan hikmat kepada mereka untuk mengayomi, mensejahterakan, dan menjamin keamanan untuk setiap elemen-elemen bangsa ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rumah sakit, tenaga medis yang pada saat ini sedang berjuang untuk menyembuhkan setiap pasien yang terpapar virus corona ini. Engkau senantiasa memampukan mereka dan melindungi mereka, menyelamatkan mereka, memakai mereka sebagai sarana untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang bergumul untuk pulih dari serangan virus corona pada saat ini. Dan Engkau senantiasa juga boleh mencukupkan kebutuhan rumah sakit, terutama di dalam sarana penunjang penanganan virus corona ini. Biarlah setiap anak-anak Tuhan bersatu, mengulurkan tangan. Setiap gereja-gereja boleh memahami ini adalah bagian daripada panggilan pelayanan kami untuk berdiakonia, untuk memberitakan Injil. Karena Engkau mengajari kami bersama-sama untuk melayani-Mu, untuk meneruskan pelayanan yang sudah Engkau teladankan bagi kami di dalam pelayanan secara holistik, di dalam aspek kehidupan jasmani maupun dalam aspek kehidupan kerohanian. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan di GKI Wonosobo dan 4 bakal jemaat, baik Bajem Winong Sari, Bajem Genting Sari, Bajem Kesenot, Bajem Tanjung Anom. Engkau senantiasa memberikan pertumbuhan kepada jemaat-Mu melalui para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dan bila pada saat ini ada jemaat yang sedang bergumul di dalam tantangan iman, Engkau menolong mereka untuk melewati dan menghadapi pergumulan itu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang sedang bergumul di dalam masalah keharmonisan keluarga. Mereka yang bergumul di dalam masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pendidikan anak-anak, masalah bisnis profesi yang sedang mereka lakukan pada saat ini. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan senantiasa menyatakan jawaban-jawaban penggenapan janji-Mu bagi setiap orang-orang yang berseru kepadamu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Engkau Allah yang peduli, yang selalu turut hadir di dalam setiap perkara-perkara yang kami hadapi umat-Mu. Dan kami percaya yang Engkau kabulkan di dalam setiap doa-doa kami adalah kebutuhan kami, bukan keinginan kami. Kami percaya pada waktunya semua menjadi indah. Kami bersyukur Engkau sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu.
Dan kami bangga memiliki Bapa seperti-Mu yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan syafaat ini. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin.